Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maharini Nabila Aweningsih dari Praktikum RPLF dengan NIM 2006-0511-0159. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek yang telah saya buat, yaitu berjudul pengembangan sistem informasi rawat jalan rumah sakit berbasis web menggunakan metode waterfall. Nah, latar belakang yang saya buat adalah dengan kecanggihan teknologi saat ini seharusnya memiliki dampak positif tersendiri bagi segala bidang. Salah satu contohnya adalah di bidang kesehatan. Kita sebagai remaja sudah seharusnya memiliki ide atau inovasi kreatif agar dengan kecanggihan ini dapat dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Rumah sakit merupakan tempat untuk menyalurkan sarana dan prasarana kesehatan dan juga melaksanakan upaya-upaya kesehatan. Yang dimaksud dengan upaya kesehatan sendiri merupakan aktivitas yang berfungsi sebagai peningkatan dan pemeliharaan kesehatan dengan tujuan bisa merealisasikan derajat angka kesehatan yang baik dan optimal di kalangan masyarakat. Nah, kemudian sedangkan manajemen pengelolaan data di rumah sakit adalah suatu faktor penting yang dapat mendukung terrealisasikannya pelayanan rumah sakit yang tentunya baik dan berkualitas. Dan ternyata setelah ditinjau lebih lanjut, terdapat beberapa rumah sakit di daerah terpencil yang masih menggunakan manajemen pengelolaan data secara manual, di mana hal ini dapat menyebabkan kesalahan fatal dalam pengolahan data pasien. Dengan banyaknya jumlah pasien, pengelolaan data yang benar, cepat, dan akurat mesti dibutuhkan, demi terciptanya pelayanan yang baik dan berkualitas. Manajemen pengelolaan data yang masih melakukan secara manual tentu memiliki banyak kekurangan, contohnya saja antrian pasien yang menumpuk, waktu yang lama dalam pengentrian data pasien, dan juga keakuratannya yang masih dipertanyakan karena kemungkinan kesalahan dalam penginputan data. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, apalagi perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat, sudah seharusnya pengolahan data secara manual dapat diperbarui dan diperbaiki dengan adanya suatu manajemen pengolahan data yang dapat diakses melalui komputer, handphone, ataupun alat canggih lainnya. Selain memberi kemudahan dan kecepatan dalam pengolahan data pasien, manajemen pengolahan data yang terbarukan dapat menjadi solusi akurat dalam mengatasi kesalahan penginputan data pasien. Berikut metode yang saya gunakan adalah metode waterfall, dengan alasan metode ini merupakan metode tertua yang bersifat natural dalam pengembangan perangkat lunak. Dan metode ini menggunakan pendekatan yang sistematis dan memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan. Pada tahap ini, seorang pengembang harus dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dalam pembuatan sebuah perangkat lunak. Yang kedua adalah mendesain. Dalam tahap mendesain ini dilaksanakan perancangan desain yang memiliki tujuan untuk memberikan arahan atau gambaran tentang hal apa saja yang harus dilakukan. 3. Pengimplementasian. Dalam tahap pengimplementasian ini dilaksanakan pemrograman. Selain itu, dalam tahap ini juga dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian. Apakah perangkat lunak yang sudah dibuat itu memenuhi kriteria yang ditentukan ataukah belum. Yang keempat adalah pengintegrasian dan pengujian. Setelah dilakukan proses integrasi, selanjutnya akan dilaksanakan pengujian pemeriksaan sistem secara menyeluruh sebagai identifikasi jika terdapat kesalahan atau kegagalan sistem. Yang kelima adalah pemeliharaan. Di tahap pemeliharaan ini, perangkat lunak yang telah dibuat siap untuk dijalankan oleh pengguna dan selanjutnya dilaksanakan pemeliharaan lebih lanjut. Kemudian, masalah yang saya temui dalam kasus ini adalah yang pertama, adanya antrian pasien yang menumpuk di dalam rumah sakit. Kedua, dengan banyaknya antrian pasien, pasien dengan kondisi parah juga tentu diharuskan untuk mengantri. Nah, hal ini tentu dapat berpengaruh terhadap kondisi pasien, bisa menjadi memperparah seperti itu. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi pasien yang tidak terstruktur atau tertata secara rapi sehingga saat pasien akan berobat lagi harus meng-KIE pasien dari awal. Kemudian yang terakhir adalah ketidakefektifan dalam pengelolaan data-data pasien. Untuk itu, solusi yang dapat saya ambil yang pertama adalah membuat rencana detail pada awal proses penginputan, di mana fokus utamanya membangun manajemen terstruktur terlebih dahulu, sehingga memudahkan pengelola data dalam mengelola data di kemudian hari. Yang kedua, pengaturan pengelolaan data dalam pelayanan kesehatan dengan sebuah aplikasi ataupun website merupakan sebuah ide atau cara yang dapat digunakan untuk mengatasi pengelolaan secara cepat dan akurat. Yang ketiga adalah aplikasi pengelolaan data pasien berbasis web, di mana admin dapat mengelola data dengan mudah di komputer maupun handphone, dapat berisi beberapa pilihan layanan seperti input data pasien, cetak antrian pasien, dan juga menginputkan rekam medis pasien. Untuk itu, di sini saya memberikan manfaat adanya aplikasi ini,
yaitu input data pasien dan pencetakan nomor antrian dapat lebih cepat. Pasien yang sudah pernah berobat memiliki catatan rekam medis yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan saat akan melakukan pemeriksaan di rumah sakit, atau dalam kata lain, dengan adanya aplikasi ini, segala pengelolaan data dalam pelayanan kesehatan menjadi lebih baik, berkualitas, dan terstruktur. Berikut adalah literatur yang saya gunakan. Dua literatur teratas ini merupakan literatur yang saya ambil dari jurnal. Nah, di sini dua literatur awal tadi sudah saya berikan filenya. Kemudian untuk 5 jurnal yang saya cantumkan dan terindeks Scopus juga sudah saya berikan di file ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke DFD yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat DFD sesuai dengan tugas proyek saya, yang saya beri nama prosesnya sebagai Sistem Informasi Rawat Jalan Rumah Sakit dengan memiliki 4 external entity. Di sini ada admin, dokter, perawat, dan juga pasien. Proses ini dimulai pertama kali dengan admin menginputkan data admin ke sistem, kemudian mendapatkan output dari sistem berupa hak akses admin. Begitu juga dengan dokter, perawat, dan juga pasien. Mereka menginputkan datanya masing-masing, kemudian sebelum mendapatkan hak akses, data dari pasien, dokter, dan perawat akan divalidasi oleh admin, dan barulah mereka mendapatkan outputan berupa hak akses yang diperoleh dari sistem. Selanjutnya, pasien akan menginputkan nomor antrian ke sistem, dan sistem mengeluarkan output berupa data antrian dan dikirimkan ke perawat. Setelah itu, barulah pasien dapat menginputkan keluhan yang dirasakan pasien ke sistem, dan sistem mengeluarkan output berupa informasi keluhan yang ditujukan kepada dokter. Kemudian di sini dokter akan menginputkan diagnosisnya ke sistem, dan sistem mengeluarkan outputan berupa laporan diagnosis pasien. Setelah sistem mengeluarkan output laporan diagnosis pasien, dokter ini menginputkan resep dari diagnosanya ke sistem. Kemudian, setelah mendapatkan diagnosa dan resep, perawat akan merespon dengan menginputkan administrasi pembayaran ke sistem, dan sistem mengeluarkan output berupa laporan pembayaran dan juga mengirimkan struk pembayaran kepada pasien. Selanjutnya, kita akan menuju ke DFD level 1 dari Sistem Informasi Rawat Jalan Rumah Sakit yang telah saya buat. Open diagram. Nah, di sini dapat kita lihat dari DFD level 1 terdapat 4 entity. External entity ada admin, pasien, dokter, dan juga perawat. Sedangkan untuk prosesnya sendiri terdapat 9 proses. Yang pertama ada pendaftaran admin, kemudian kedua pendaftaran, ketiga hak akses, keempat antrian, kelima keluhan, keenam diagnosis, ketujuh resep, ke-8 pembayaran, dan yang terakhir atau 9 adalah report. Nah, untuk yang berwarna kuning ini disebut dengan data store yang berfungsi untuk menyimpan data-data. DFD level 1 ini dimulai dari admin, menginputkan data admin ke proses pendaftaran admin. Kemudian dari proses pendaftaran admin ini, diinputkan data admin valid ke data store admin. Barulah admin mendapatkan hak akses admin. Selanjutnya, pasien akan menginputkan data pasien ke proses pendaftaran. Dari proses pendaftaran ini, data pasien akan divalidasi oleh data store pasien, dan selanjutnya pasien akan mendapatkan hak akses. Nah, dari hak akses ini, pasien bisa menginputkan nomor antriannya yang direspon oleh perawat. Nah, kemudian perawat akan menginputkan data antrian, proses antrian, dan data antrian ini akan divalidasi dan diinputkan ke data store antrian. Dari hak akses ini, pasien dapat melihat nomor antrian yang didapatnya. Selanjutnya, pasien dapat melakukan penginputan keluhan, yaitu dari proses antrian ini kita inputkan ke proses keluhan berupa data keluhan. Kemudian data keluhannya ini divalidasi oleh data store keluhan. Nah, di hak akses ini, pasien dan juga admin sama-sama dapat melihat nomor antrian dan juga melihat keluhan yang sudah diinputkan. Dari proses kelima atau proses keluhan ini,
Selanjutnya kita akan menuju ke proses diagnosis, di mana di proses diagnosis ini akan menerima keluhan yang telah disampaikan. Nah, diagnosis ini dilakukan akan divalidasi oleh dokter, yaitu di sini dokter akan menginput validasi diagnosis di proses diagnosis, kemudian dokter mendapatkan reportan diagnosisnya. Nah, setelah dokter mendapatkan report diagnosis, data diagnosis ini akan divalidasi di data store dan disimpan di data store. Dari proses 6, kita menuju ke proses 7, yaitu pemberian resep yang dilakukan validasinya oleh dokter. Dokter menginputkan validasi resep ke proses dan dokter mendapatkan outputan berupa report resep. Dari resep ini, datanya akan divalidasi dan disimpan di data store resep. Nah, setelah mendapatkan resep, di sini pasien akan diberikan hak akses untuk melakukan pembayaran. Pasien akan menginputkan data pembayaran ke proses pembayaran, kemudian di sini perawat akan melakukan inputan berupa validasi pembayaran. Apakah benar pasien ini sudah membayar? Kemudian dari proses ini didapatkan outputan berupa konfirmasi pembayaran. Setelah itu, setelah selesai konfirmasi pembayaran dari proses pembayaran ini akan disimpan di data store pembayaran dan didapatkan data pembayaran valid. Nah, dari proses pendaftaran dan juga proses diagnosis dan proses pembayaran ini akan dilakukan report pembayaran dan dikirimkan ke proses 1.9 atau proses report. Dan di mana di proses report ini terdapat masing-masing data store dari reportan. Ada report pendaftaran, ada report diagnosis, dan juga report pembayaran. Di sini setelah divalidasi, masing-masing report akan disimpan di data store-nya sendiri-sendiri. Nah, dari proses 1.9 atau proses report ini, hasil reportannya akan dikumpulkan, dijadikan satu, dan dikirim ke admin. Jadi di sini yang berkuasa adalah admin. Sekian penjelasan DFG level 0 dan level 1 dari saya, dan juga pendahuluan dari tugas proyek yang telah saya buat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.